Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya tolong sebentar dulu anak-anak sekolah minggu. Tolong Bapak Ibu pegang anak-anaknya, bawa maju ke depan, kita akan berdoa bagi mereka agar mereka juga mendapat bagian yang terbaik bersama guru-guru mereka. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang boleh datang ke rumah Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah menghentikan anak-anak kecil untuk datang kepadamu Tuhan. Bahkan firman-Mu menyatakan bahwa Kau suka Tuhan dengan anak-anak kecil karena mereka anak-anak yang tulus, menerima Engkau, menyambut Engkau di dalam kasih. Dan kami bersyukur kami memiliki anak-anak di dalam sekolah minggu yang akan belajar bersama guru-guru mereka. Berkati, urapi mereka, berikan mereka kepastian akan kebenaran firman-Mu. Kalau kami didik mereka sejak masa kecilnya, mereka tidak akan menyimpang sampai masa tuanya ke jalan orang-orang sesat. Kami percaya guru-guru juga diberikan hikmat, marifat, kreativitas, ide-ide yang cemerlang untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kelas sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak bersama guru-gurunya. Bapak Ibu, di dalam rangkaian bulan kemerdekaan, kita akan terus dengan tema kita yang sama, yaitu bagaimana kita merdeka di dalam Kristus. Tapi hari ini, saudara harus tahu bahwa di dalam gereja lokal kita, saya meyakini bahwa setiap orang itu hamba Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Roma 6 ayat 22 bahwa setiap kita yang ditebus oleh darah Yesus, kita ini juga hamba Allah. Tidak terkecuali bagi saya yang hanya berdiri di depan ini sebagai gembala sidang, tapi setiap saudara, tidak memandang gender apapun, tidak memandang usia berapapun, seturut dengan firman itu, itulah yang melegalisasi kita untuk menyatakan diri kita adalah hamba Allah. Kita sudah ditebus, dibayar lunas, dan kita harusnya berfungsi sebagai hamba Tuhan. Dan saya meyakini bahwa hidup kita ini yang sementara ini, firman Tuhan katakan manusia itu 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun, dan kebanggaan serta kesukaannya hanyalah penderitaan dan kesusahan. Makanya di usia kita yang semakin hari bukan semakin muda, semakin hari semakin bertambah usia, kita harus mempersiapkan generasi berikutnya. Dan di jemaat ini saya mau melatih para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam jemaat ini, terkhususnya pemimpin-pemimpin kelompok sel, untuk mereka juga mendapat bagian menyampaikan firman Tuhan dan memiliki keyakinan yang kokoh pada suatu saat bahwa mereka juga adalah hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan pada waktunya. Coba lihat orang kiri kananmu, katakan sama mereka, kau juga hamba Tuhan. Suatu hari kau akan berdiri di depan banyak orang dan akan menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang percaya suatu saat kau akan dipakai Tuhan untuk berdiri di depan banyak orang? Ingat, Amsal katakan, tidakkah kau lihat orang-orang yang cakap, di manakah mereka akan berdiri? Di depan para pembesar-pembesar dan di hadapan raja-raja. Siapa yang mau berdiri di hadapan pembesar-pembesar dan raja-raja dan menyampaikan firman Tuhan? Kalau beberapa hari yang lalu kita menyaksikan seorang anak kecil yang usianya mungkin baru berapa belas tahun kali? 10 atau 11 tahun? 9? Farel itu umurnya berapa?
3 bulan yang lalu dia hanya seorang pengamen. Tapi karena kecakapannya menyanyikan lagu-lagu daerah, dia berdiri di hadapan presiden dan menteri-menteri, menyanyikan satu lagu. Dan saudara tahu, dia bukan hanya menyanyikan satu lagu, dia memberkati semua pembesar-pembesar itu untuk bersukacita di hari kemerdekaan. Dan saudara tahu dia dapat berkat berapa banyak? Saudara tahu berapa banyak dia dapat berkat? Banyak banget. Saya nggak perlu sebut angkanya. Bahkan dia dapat beasiswa, dia dapat uang, dia dapat macam-macam. Siapa yang percaya kalau engkau punya kecakapan bersama dengan Tuhan, hidupmu akan diberkati ketika kau berdiri di hadapan raja-raja, di hadapan pembesar-pembesar. Ajari anak kita untuk meyakini suatu saat mereka akan berdiri di hadapan para pembesar-pembesar, para raja-raja, presiden-presiden. Bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk mengatakan kebenaran. Amin. Dan hari ini kita akan dilayani oleh salah seorang pemimpin di jemaat ini. Saya mengenal dia sejak mahasiswi tepatnya. Hampir 15 tahun ya, 17 tahun ya mungkin kita ya. Terasa sekarang ini usia ini sudah makin tua. Tapi biarlah usia bertambah, semangat kita harus terus muda, amin. Tambah berpanjang lebar, kita beri kemuliaan bagi Tuhan untuk hambanya, saudari kita Yulita Siombing, untuk menyampaikan firman Tuhan. Go preach. Haleluya. Haleluya. Baik, jemaat yang cek. Judulnya dalam bentuk pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Bapak Ibu sudah jawab pertanyaannya? Haleluya, sudah. Ya jelas Pastor Jeffrey sudah jawab ya, karena Pastor Jeffrey yang khotbah. Kalau Bapak Ibu yang lain, saudara-saudara yang lain? Sudah, puji Tuhan. Ya, saya senang kalau sudah dijawab, apalagi jawabannya iya. Kalau belum, kita akan tetap doakan supaya kemerdekaan itu menjadi milik seluruh jemaat. Nah, minggu yang kedua, Bapak Ibu masih ingat judul khotbahnya? Merdeka untuk berbuah. Merdeka untuk berbuah. Kita sudah merdeka, kita sudah terima dari Tuhan, dan buahnya keluar dari dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita harus jawab iya atau tidak? Ya, karena merdeka, bangsa Indonesia merdeka aja, mereka berperang, prajuritnya berperang untuk mengambil kemerdekaan itu, mereka berteriak merdeka atau mati. Kalau kita nggak merdeka, pilihannya yang satunya lagi hanya mati. Jadi sebagai umat Kristen, kita perlu mengalami kemerdekaan karena sebenarnya Tuhan sudah memerdekakan kita. Ya. Kita berdoa dulu. Oh Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya anak-anak-Mu di tempat ini sudah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Bapak, beracaralah ya Tuhan. Berdirilah di hadapan hamba-Mu Tuhan. Biarlah aku ada di balik-Mu ya Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah umat ini.
Kami percaya ya Tuhan, Kau tidak berhenti ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini akan menolong. Firman-Mu pasti menyembuhkan, memulihkan. Firman-Mu membebaskan ya Tuhan. Firman-Mu membawa kami menyeberang ya Tuhan. Bukan hanya melihat mujizat-Mu saja, tapi membawa iman kami ya Tuhan, untuk melihat bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan khotbah. Firman-Nya dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Judulnya sama dengan perikop yang ada di dalam kitab tersebut. Judulnya Kemerdekaan Kristen. Loh, kok ada kemerdekaan Kristen ya? Apakah seorang Kristen bisa mengalami ketidakmerdekaan? Bisa enggak ya seorang Kristen mengalami ketidakmerdekaan? Bangsa Indonesia 77 tahun berhadapan dengan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dikasih sama, bukan dikasih ya, diperjuangkan. Kemudian saya dapat cerita, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Jadi awalnya itu Belanda kan menjajah Indonesia. Ini Mami sebenarnya yang lebih tahu ya. Mami ada di masa itu. Belanda tuh menjajah Indonesia. Kemudian datanglah Jepang, ya kan. Kemudian kocar-kacir lah istilahnya gitu Belanda kan. Dan Jepang berkuasa. Untuk anak-anak muda yang pernah nonton bersama, kita pernah nonton Pearl Harbor ya, yang dibom. Ya, itu Amerika Serikat membom Jepang. Kemudian Jepangnya akhirnya sama, podo wae, kocar-kacir juga. Nah itulah momen yang dipakai oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Bapak Hatta untuk mendeklarasikan Indonesia merdeka. Mereka pakai momen itu untuk mendeklarasikan Indonesia merdeka. Itu semua karya Tuhan untuk Indonesia. Kok bisa gitu ya, momennya pas gitu. Nah hari ini kita mendengarkan kemerdekaan Kristen. Pertanyaan saya, apakah seorang Kristen bisa tidak merdeka? Seturut dengan kebenaran firman Tuhan, seorang Kristen harusnya merdeka. Ya. Oke, saya akan bukakan di Galatia 5 ayat 10. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ke ayat 10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus. Apa itu kemerdekaan? Apa itu kemerdekaan? Apa itu merdeka? Bapak Ibu, umumnya merdeka diartikan sebagai situasi atau kondisi di mana seseorang bebas tanpa tekanan. Ya kan? Tekanan pekerjaan mungkin, tekanan pelayanan kita nggak tahu ya, apakah pelayanan juga ikut menekan atau tekanan yang lainnya gitu. Tetapi saya mau katakan bahwa kemerdekaan itu adalah kondisi atau situasi bebas kita tanpa tekanan. Kita yang bisa didapat seseorang dari pihak lain ataupun diperoleh karena memperjuangkannya sendiri. Ya, ada orang-orang yang supaya keluar dari tekanan, mereka memperjuangkannya. Ada yang memang diberikan kemerdekaan ataupun kebebasan tersebut. Jadi kemerdekaan adalah keinginan seseorang ataupun beberapa pihak yang bersatu nih, kompak, untuk nggak ingin nih pergerakan mereka ataupun kebebasan mereka itu dikontrol ataupun dibatasi oleh orang lain.
Bapak Ibu bisa lihat di film-film ataupun di berita-berita bagaimana orang terpenjara. Mereka tidak bisa bebas, nggak bisa bebas liburan, kecuali Gayus ya. Mereka nggak bisa bebas liburan, mereka nggak bisa bebas ketemu keluarganya. Nggak bisa, terbatas, makai toilet mesti berbarengan. Nggak bisa kayak kita, oh suka hati, toiletnya bisa ada di kamar, dibuat gitu ya, bisa ada di belakang. Tapi di penjara orang tidak bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Kita berbeda, kita merdeka, kita mengalami kemerdekaan, kita sudah dibebaskan. Nah, namun Bapak Ibu, di dunia sekarang itu berbeda. Kemerdekaan di dunia sekarang itu tidak sama. Sekarang orang bisa bebas ya untuk memilih sekolah. Ya, Valeska mungkin bisa milih sekolahnya gitu. Papi mau apa? Enggak, Valeska maunya sekolah di sini. Ya, Valeska itu anak Pak Kristan ya kalau ada yang belum tahu. Kemudian bisa bebas memilih tempat berlibur. Nah, ini lebih seru lagi, bisa bebas memilih pasangan. Ya, untuk Bapak Ibu yang sudah berpasangan, bebas memilihnya. Enggak perlu kayak masa Siti Nurbaya. Dipilihin, ini yang terbaik untuk kamu, katanya gitu ya. Puji Tuhan sudah bisa bebas memilih. Apalagi anak-anak yang di dalam Tuhan, bahkan mengikut sertakan Tuhan untuk menentukan, untuk membawa arah siapa pasangan hidupnya. Kemudian merdeka berbicara. Anak-anak sudah bisa berbicara apa adanya di hadapan orang tua. Zaman dulu belum tentu. Zamannya Mami mungkin belum tentu. Atau zamannya papanya Mas Bayu mungkin belum tentu. Harus nunggu orang tua yang berbicara, kemudian jawabnya ya atau tidak gitu ya. Bebas. Teman-teman bisa melihat bagaimana mahasiswa berbicara di demo lah ya gitu ya. Mereka bebas melakukannya. Kemudian apalagi kita merdeka untuk mendapatkan informasi. Siapa sangka kejadian Brigadir Joshua itu membuka banyak hal di kepolisian. Nggak pernah sangka. Saya kemarin jalan, naik sepeda sih sebenarnya. Naik sepeda saya mikir gitu, kita dulu berdoa, kalau teman-teman ingat, kita kalau doa jemaat, kita berdoa untuk pemulihan di tubuh TNI dan Polri. Bukan hanya kita. Pendoa-pendoa sebelum kita juga mendoakannya. Begitu terjadi hari ini, banyak hal yang disingkapkan. Enggak pernah kita sangka. Betul-betul enggak pernah kita sangka apa yang sudah terjadi. Tapi kita bisa dapat informasinya. Kita merdeka mendapat informasinya. Baik dari televisi maupun berita online. Sudah sangat semerdeka itu kita. Kemudian apa lagi? Kita merdeka juga untuk memberikan suara. Tahun 2024, coblos ya. Kita merdeka. Dulu ada 3 partai tapi calon kandidat presidennya tetap 1. Sekarang sudah berbagai partai, tentu lebih banyak kandidat presidennya. Ya didoakan, Bapak Ibu masih 2 tahun tapi tetap didoakan siapa yang Bapak Ibu mau pilih. Nah Bapak Ibu bisa lihat dampak dari kemerdekaan tersebut banyak yang terjadi adalah lebih tidak terkontrol. Kemudian banyak yang lepas kendali, bahkan beberapa bertindak semaunya, sampai harus keluar undang-undang ITE untuk mengontrol semuanya. Tapi kemerdekaan yang kita punya adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Bukan kemerdekaan yang sembarangan, bukan kemerdekaan yang gampangan ataupun murahan. Tapi kita punya kemerdekaan di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu, awal kemerdekaan kita di dalam Kristus yaitu kita diselamatkan dari kuasa kejahatan. Oh aku udah tahu itu Yulita, kayak gitu kok aku udah tahu. Enggak apa-apa Pak. Ini sama seperti nafas, kita mengulangnya setiap hari. Firman Tuhan juga kita bisa ulang setiap hari. Kita diselamatkan dari kuasa kejahatan dan ketamakan dunia bukan karena tenaga maupun pikiran kita, bukan karena kita hebat, kita punya
kedudukan tinggi, kita punya pengalaman di dalam melayani Tuhan. Tadi Pastor Jeffrey bilang, berapa tahun Yulita? 17 tahun, iya, haleluya. Tapi bukan karena itu semua. Mari kita buka di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan yang kita punya awalnya di dalam Kristus itu bukan hasil usaha kita, tapi adalah pemberian. Tuhan beri loh sama kita. Saya bacakan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini mengingat kembali bahwa Tuhan memberikan kita keselamatan bukan karena hasil usaha kita, tapi karena pribadinya. Ya, oh Jesus. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang seorang kepala penjara? Ya, dia tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Tapi waktu dia melihat hidup Petrus dan Silas, dia melihat bagaimana Petrus dan Silas nih sudah dibelenggu, tapi tetap memuji menyembah Tuhan. Dan dia melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi pada hambanya. Wah, dia langsung, aku mau juga dong diselamatkan. Akhirnya kisah kepala penjara itu masuk ke dalam kisah di Alkitab ini. Bagaimana dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Setelah diselamatkan, apa yang dilakukan? Dia dibaptis. Mereka dibaptis, seisi keluarganya dibaptis. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan memberikan kita keselamatan, kita perlu memberi diri kita untuk menjadi bagian dari Tuhan. Ya, jadi Yesus adalah asuransi. Bapak Ibu, asuransi Bapak Ibu dipakai setiap hari? Tentu tidak. Asuransi yang kita punya, ya asuransi BPJS lah ya paling enggak, itu kita pakai saat kita membutuhkan. Kita enggak pakai setiap hari. Kita pakai saat kita membutuhkan. Yesus ini asuransi kita, jaminan kita. Kita nggak pakai waktu kita senang, kita nggak pakai waktu kita sedih, kita nggak pakai waktu kita pusing ataupun dalam tekanan. Tapi Yesus itu kita butuhkan setiap hari, seumur hidup kita butuhkan Yesus. Yesus diserahkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, disalibkan, darahnya menjadi jaminan untuk kemerdekaan kita. Darahnya loh yang jadi jaminan untuk kemerdekaan kita. Darahnya itu Bapak Ibu sudah tahu, tercurah di kayu salib. Yesus itu dipaku. Yesus itu disalibkan. Kemudian darahnya tercurah. Supaya apa? Supaya maut tidak berkuasa atas kita. Supaya segala kutuk tidak berkuasa atas hidup kita. Ini yang mau kita imani, bahwa kemerdekaan yang kita punya di dalam Yesus, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan Kristen. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti apakah kemerdekaan Kristen itu? Kita kembali ke Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi jemaat, seperti apakah kemerdekaan Kristen itu? Yang pertama adalah supaya kita sebagai anak Tuhan nih, kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi Kristus dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Kita mau balik lagi kalimatnya, bisa. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apa sih yang dilakukan sama Kristus? Kesungguhan apa sih yang dilakukan sama Tuhan dalam kehidupan kita? Kita tahu Allah nggak mungkin main-main. Waktu dia mau membebaskan kita dari kutuk, dia mau kita memiliki hidup yang berkemenangan, dia nggak main-main. Allah sudah memilih Yesus sebagai korban penebusan dosa kita. Allah sudah memilih perawan Maria yang akan mendidik Yesus. Allah sudah memilih Yusuf sebagai bapak Yesus yang akan mendidik Yesus. Yesus ada ceritanya sampai dia di bait Allah sekitar 10-12 tahun. Tapi selama 18 tahun, ada yang pernah tahu cerita Yesus ngapain? Gak ada. Yesus muncul di umur 30 tahun dan dia melayani sekitar 3,5 tahun. 18 tahun itu apa ya? Ngapain? Yang saya percaya adalah Allah mempersiapkan karakternya di dalam kehidupan Yesus. Allah mempersiapkan Yesus, karakternya, pilihan hidupnya. Allah mempersiapkan kepribadiannya di dalam kehidupan Yesus. Supaya enggak salah. Waktu dia harus naik ke kayu salib, itu enggak salah. Semua rencana Tuhan, itu enggak ada yang salah, enggak ada yang miss. Semua Tuhan sudah persiapkan. Pontius Pilatus itu udah kawanan loh sama Herodes itu. Harusnya tuh Yesus tuh enggak naik ke kayu salib. Pontius Pilatus sudah temenan sama Herodes. Tapi tetap terjadi, Yesus harus naik ke kayu salib. Kenapa? Karena rencana Allah itu harus terjadi. Manusia itu harus ditebus. Manusia itu harus dimerdekakan. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Ya, Bapak Ibu boleh buka duluan. Saya mau katakan bahwa pengorbanan yang Yesus lakukan untuk penebusan umat manusia dari kutuk itu adalah sungguh-sungguh. Dia merelakan dirinya dihina, diludahi, diambil haknya karena kasihnya. Jadi manusia dibenarkan oleh darahnya dan diselamatkan. Sambil Bapak Ibu tetap di situ, saya akan bacakan untuk kita semua. Dari Roma. Sebab tidak mudah, Roma 5 ayat 7-10, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Ya, karena dibaikin terus ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wah. Dan Bapak Ibu lihat, dia mempersiapkannya dengan kasih. Allah tuh mempersiapkannya dengan kasih. Kita ingat ya firman Tuhan di 1 Korintus 13. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi tanpa kasih, itu seperti tong yang bergemerincing. Enggak ada apa-apanya, sia-sia. Itulah kenapa Tuhan sungguh-sungguh mempersiapkan Kristus menjadi jawaban untuk penebusan kita. Menjadi jawaban untuk kita dibebaskan dari segala kutuk, dari segala masa lalu yang mengintimidasi kita. Karena apa? Kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Itu pribadinya, kasih Allah sungguh besar. Saya bacakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Alfian bisa
cinta misalnya, kasih sama Bu Amel. Tapi begitu ditambahkan kata begitu, kasihnya lebih besar. Dia begitu cantik misalnya gitu. Pasti dia lebih cantik dari sekedar cantik. Dia begitu dikasihi, pasti lebih dari hanya sekedar kasih. Tapi Tuhan katakan, sudah begitu, ada kata begitu, ada kata besar, ada kata kasih. Terlalu besar kasih Tuhan untuk kita. Terlalu besar, enggak terukur. Dia menumpahkan semua isi hatinya, perasaannya kepada manusia melalui Yesus. Jadi saya mau katakan untuk kita semua, Allah mengasihi kita. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Jadi sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Pertanyaan saya, kalau Yesus yang membawa kita merdeka karena penebusan di kayu salib ada di antara kita, kita nyadari enggak? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Saya mau nanya, ini boleh dijawab dalam hati. Ini beberapa jemaat sudah ada yang memberi diri untuk diselamatkan. Sudah ada yang memberi diri untuk dibaptis. Apakah sudah kita semua di gereja ini sudah memberi diri untuk diselamatkan dan dibaptis? Kalau ada yang di antara kita masih belum, datang sama Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh mau memerdekakan Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Nah, yang kedua, apa itu kemerdekaan Kristus? Kita buka lagi di Galatia. Galatia 5 ayat 1. Tapi saya yang ke B-nya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wah, kita memang hamba dosa dulu ya. Tapi kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Saya percaya Kristus sudah membenarkan hidup saya. Dulu kita hamba dosa, kita nurut aja dengan dosa. Kalau kemarin saudara kita Hanas waktu kita sharing firman, dulu dosa itu berkuasa atas kita. Tapi sekarang tergantung kita mau datang atau enggak ya sama dosa. Itu pilihannya kita. Dikatakan jangan mau lagi. Artinya apa? Kita bisa untuk mengatakan tidak mau. Saya nggak tahu apa yang sekarang sedang diperjuangkan teman-teman di dalam iman teman-teman bersama Kristus. Tidak tahu apa yang diperjuangkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi kata jangan mau lagi berarti kita bisa untuk mengatakan tidak mau. Ada ketidakmauan bergaul dengan dosa. Ada keinginan dan kesadaran, ada willingness atau ketersediaan, awareness untuk menjauh dari dosa. Gak gampang ya teman-teman untuk berdiri teguh, kecuali oleh karena Roh Tuhan. Saya nggak tahu, kita semua nggak tahu kadang kepribadian ataupun yang dialami selama 24 jam oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik yang di gereja maupun di rumah. Nggak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Kita bisa menyimpan banyak hal, bisa menutupi banyak hal, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan katakan berdirilah teguh, bertahan. Waktu tantangan akan kenikmatan dunia itu ya, kan menarik kenikmatan dunia. Tuhan mau kita itu bertahan di dalamnya. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 13,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Oh, Tuhan itu dahsyat sekali. Dia mengingatkan kita bahwa kita tuh sudah merdeka. Nggak ada yang harusnya bisa membuat kita terbelenggu atas kemarahan atau keengganan untuk bayar pajak atau keinginan untuk markup. Tuhan sudah bebaskan kita dari keinginan-keinginan seperti itu. Yang Tuhan mau agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah. Sebelum dimerdekakan oleh Kristus, mudah sekali ya dosa ataupun keinginan daging mengendalikan kita. Tetapi setelah kita merdeka, kita perlu waspada agar tidak kembali kepada cara hidup yang lama. Ya kan lagunya gitu kan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Pastikan memang hidup yang lama tuh sia-sia. Kita tinggalin. Kita harus coba berjuang, berusaha keras, bertahan untuk tetap ada di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat ya di depan bagaimana perbuatan daging versus buah-buah roh. Ini udah di-share sebelumnya, banyak sekali perbuatan daging. Ada percabulan, kejemaran, macam-macam pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Perbuatan daging ini Bapak Ibu kalau perhatikan dikatakan dan sebagainya. Artinya banyak sekali perbuatan daging yang berpotensi untuk kita dekati. Dia itu kan, iblis itu kan gitu ya, mengamat-ngamati, berdiri di depan pintu, nengok gitu kan, siapa tahu inilah waktu yang tepat untuk menjadikan kita mangsanya. Jadi dikatakan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu lihat buah roh itu enggak banyak-banyak amat dikasih sama Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, titik. Enggak ada dan sebagainya. Tapi perbuatan daging banyak sekali. Dan sebagainya, tinggal pilih. Tinggal ingat-ingat apa yang masih menjadi perbuatan daging dalam hidup kita. Apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Hadapi dengan buah-buah roh. Bawa di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, keinginan kita ingin ya ninggalin cara hidup kita yang lama. Tapi keinginan enggak cukup hanya keinginan, kita perlu punya kesadaran untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Dapatnya di mana? Di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tutup di sini. Kemerdekaan atau kebebasan Kristen akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Selama kita tetap menjaga hidup kita dalam pimpinan roh. Dan teruslah layani seorang akan yang lain oleh karena kasih. Saya bacakan di Galatia 5 ayat 12. Bukan, Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Setiap hari minta sama Tuhan, minta pertolongan